Video ini merupakan materi pendukung terhadap mata kuliah Matematika 2B yang dilaksanakan di tahap persiapan bersama di Institut Teknologi Bandung pada mata kuliah tingkat 1. Nah, pada video ini akan dijelaskan perhitungan model iterasi matriks untuk menghitung populasi di periode-periode yang akan datang, terutama untuk jangka panjang. Di sini diberikan perhitungan menggunakan Maple karena prosesnya cukup panjang dan hitungan manual akan cukup rumit. Jadi kita gunakan bantuan Maple. Oke, saya jelaskan saja ini programnya. Program keseluruhannya seperti ini. Nah, perintah restart ini perintah kepada Maple supaya menghapus semua variabel yang mungkin sebelumnya kita pakai pada sesi-sesi Maple sebelumnya. Kemudian with linear algebra ini mengaktifkan library untuk hitungan-hitungan aljabar linear. Saya enter saja dulu yang ini. Jadi untuk menjalankannya enter aja. Enter. Oke, kemudian kita akan menggunakan contoh matriks ini. Baris pertamanya ini, baris keduanya ini. Saya enter lagi di sini. Ini matriks yang akan kita pakai. Ini matriks dinamakan matriks Leslie-nya atau matriks pertumbuhan atau matriks model gitu ya. Nah, dari situ kita hitung dahulu nilai eigen dan vektor eigen dari matriks ini. Perhitungan nilai dan vektor eigen secara detail sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Jadi pada video ini kita akan langsung menggunakan perintah Maple untuk menghitungnya. Tidak dijelaskan lagi step by step. Oke, kita enter saja. Nah, perintah eigenvectors A ini dia menghitung pasangan eigen dari matriks A. Dan hasilnya tersimpan di sebuah list yang namanya U. Nah, membacanya sebagai berikut. Jadi ini nilai eigennya 2, multiplisitasnya 1, vektor eigennya adalah semua vektor yang kelipatan dari vektor 1, 2. Kemudian nilai eigen yang kedua adalah ini, multiplisitasnya juga 1, dan vektor eigennya adalah kelipatan dari semua vektor ini, kecuali vektor 0 ya. Nah, dari sini kita akan ekstrak ini ke variabel yang menyatakan nilai eigen dan vektor eigen. Ini kita ekstrak. U11 ini artinya ini list U ini yang pertama, ini yang kedua ya. Yang pertama diambil elemen pertamanya, ini nilai eigennya. Jadi lambda 1 akan berisi angka 2. Kemudian ini yang mungkin agak rumit, panjang, ini apa artinya ini? U1311. Ini maksudnya gini, U1 itu bagian yang ini, yang pasangan eigen pertama, komponen ketiga, komponen 1, kedua, komponen ketiga ini. Nah, komponen ketiga sendiri terdiri dari sebuah list. Komponen ketiga, bagian pertamanya, kemudian komponen pertamanya, itu yang diambil. Jadi dia akan berisi ini. Sedangkan yang kedua, sama saja caranya, yaitu bagian dari U, tapi nanti komponen yang keduanya ini. Jadi vektor ini akan berisi 1,2. Nah, di sini
supaya dia menjadi vektor kolom, perintah mapelnya pakai V huruf besar. Kalau P pakai V huruf kecil, dia jadinya vektor baris nanti 1,2. Kita inginkan menjadi 1,2-nya vektor kolom. Demikian juga yang lambda 2 itu. Lambda 2 kita ambil U2 itu ini. U2 bagian yang pertama ini nilai eigennya. Kita simpan ke lambda 2. Kemudian vektor eigen kedua kita ambil dari sini. Perintahnya mirip yang tadi ini. Cuma ini sekarang dikerjakan ke U, list U bagian yang kedua. Oke, untuk melihat hasilnya kita enter saja di sini. Enter. Nah, ini lambda 1. Ini vektor eigen 1 saya simpan di V. Ini lambda 2. Ini vektor eigen yang kedua. Nah, dari sini kita bentuk matriks P. Matriks P itu nanti kita akan mendiagonalisasi matriks A semula. Jadi dibentuk matriks V yang isinya adalah vektor-vektor eigen dari matriks A, yaitu ini di kolom pertama dan ini di kolom kedua. Nah, supaya kita tinggal mengambil ini tadi udah disimpan di vektor V, ini vektor W, tinggal ditulis seperti ini matriks, komponennya vektor V dan vektor W. Ini harus menggunakan M-nya huruf besar. Karena kalau huruf kecil, nanti matriksnya itu untuk, kalau huruf kecil, untuk matriks yang langsung seperti ini kita. Ini baris pertama, ini kolom pertama. Kalau huruf besar, ini nanti jadi vektornya kolom pertama, ini kolom kedua. Ya, pakai M besar. Setelah didapat matriks P, kita harus menghitung inverse-nya. Gunakan perintah maple ini. Inverse dari P. Sorry, ini saya enter dulu untuk melihat matriks P-nya. Kemudian kita hitung inverse-nya. Hasilnya saya simpan di PINV. Kita lihat. Jadi ini langsung pakai maple. Matriks 2x2 dihitung inverse-nya. Kemudian kita harus membentuk matriks diagonal yang isinya adalah nilai-nilai eigen dari A. Ya, diagonalnya diisi dengan lambda 1 dan lambda 2. Jadi saya bentuk matriks ini. Isinya lambda 1 ini di A1 di elemen 1,1. Jadi lambda 1 0, baris keduanya 0, lambda 2. Dan ini saya simpan di variabel yang namanya DG. Kita nggak boleh menggunakan variabel namanya D di maple. Karena D besar itu merupakan konstanta atau identifier kunci yang digunakan oleh maple. Jadi nggak boleh dipakai sebagai variabel sama kita. Jadi saya pakainya DG. Oke, kita enter saja untuk lihat hasilnya. Ini ada nilai eigen pertama, ini nilai eigen kedua. Nah, berikutnya saya mau mengecek, betul nggak bahwa P kali D kali P-1 itu harusnya menjadi matriks A semula. Jadi ini hanya untuk pengecekan aja. Nah, kalau mau mengalihkan matriks dengan matriks, itu simbolnya ini. Ini adalah N atau ampersand bintang. Jadi kalau bintang untuk kali biasa, kalau ada N bintang ini untuk perkalian matriks. Saya kalikan P kali diagonal kali P inverse. Kita cek hasilnya betul nggak menjadi A. Kalau betul harus menjadi matriks A semula. Ini untuk mengecek aja perhitungan P, D, dan P-1-nya udah betul belum. Nah, ini hasilnya ini. Coba kita samakan dengan matriks A semula, sama nggak? 1/2, 1, 3/2. Kita lihat di atas. Ini sama matriks A. 1/2, 1, 3/2. Cocok. Berarti hitungan kita udah betul menghitung
dari nilai eigen sampai matriks P dan matriks diagonalnya. Nah, kemudian untuk menghitung populasi di periode ke-T, kita berikan dulu ini populasi awalnya, N0. Saya pakai komposisinya, ini kelompok pertama, biasanya kelompok muda itu 10, kelompok dewasa saya beri angka 5. Ini kondisi awal berapa aja ya. Oke. Kemudian saya bentuk vektor C yang hasilnya merupakan perkalian antara P inverse dengan kondisi awal. Ya, kita hitung ini C, hasilnya vektor dengan dua komponen C1 dan C2. Nah ini kalau dilihat ini N0 ini tadi matriks baris, vektor baris. Tapi di Maple dia akan mengerti sebenarnya ini matriks 2 kali 2 kali vektor baris gini sebenarnya nggak bisa kan, 2 kali 2 dikalikan 1 kali 2. Tapi dia akan tahu bahwa kalau matriks kali vektor, ya ini diartikan vektor kolom. Jadi nggak ada masalah ya, tinggal matriks kali vektornya. Oke, hasilnya ini. Ini C1, ini C2. Untuk apa C1, C2? Nah, seperti dijelaskan pada perkuliahannya, maka setelah dapat C1, C2, populasi di periode ke-T itu tak lain adalah ini. C1 kali vektor eigen pertama kali nilai eigen pertama pangkat T. Ditambah C2 kali vektor eigen kedua kali nilai eigen kedua pangkat T. Itu adalah populasi di periode ke-T. Kalau dihitung hasilnya seperti ini. Nah, kita kita ingin mengetahui berapa komposisi populasinya pada periode ketiga. Nah, pada periode ketiga tinggal hasil ini kita di Maple itu kita substitusi aja T-nya dengan angka 3. Suruh dia ngitung angkanya. Perintahnya seperti ini. Subs gitu ya, subs gitu ya kalau Inggrisnya. T sama dengan 3 kepada variabel NT. Variabel NT ini adalah ini tadi isinya. Nih, substitusikan T sama dengan 3 ke variabel NT. Kemudian ini saya tambahkan perintah eval F supaya ini dihitung sebagai bilangan real. Jadi pakai titik desimal. Dan hasilnya saya simpan di variabel hasil. Jadi ini kita lihat. Jadi saat T-nya 3, ini dihitung hasilnya seperti ini. Tentunya dalam kenyataan, karena ini menyangkut populasi, kita ambil angkanya 40 dan 79 saja ya. Boleh juga ini dibulatkan jadi 41, tapi kenyataannya kan kalau betul-betul populasi makhluk hidup, kita harus buat ini menjadi bilangan bulat. Nah, satu hal yang menarik, bagaimana kalau T-nya sangat besar? Kalau T-nya menuju tak hingga. Nah, di Maple bisa pakai limit, tapi kita hanya akan lihat coba kalau T-nya 1000. Jadi kembali saya substitusikan lagi T sama dengan 1000 ke ini. Ke komposisi populasi di periode ke-T ya, atau ini tadi NT. Substitusikan T1000 ke NT. Dihitung lagi, hasilnya saya simpan di PJP. PJP ini sebenarnya saya menyingkat dari populasi jangka panjang. Ya, anggap aja 1000 periode udah cukup panjang. Nah, populasinya berarti 5, sekian kali 10 pangkat ini. Ya, memang besar populasinya. Yang kedua, 1, sekian kali 10 pangkat ini.
Nah, hal yang menarik adalah menurut teorinya, maka populasi jangka panjang ini akan searah dengan vektor eigen yang dominan. Vektor eigen yang dominan itu vektor eigen yang diperoleh dari nilai eigen yang paling besar, nilai mutlaknya. Tadi kita nilai eigennya mendapatkan nilai berapa ya? 2,5. Jadi yang dominan 2, vektor eigennya 1,2. Nah, menurut teorinya maka untuk jangka panjang komposisi populasi akan mendekati ini, searah dengan vektor eigen yang dominan. Coba kita lihat. Tadi dalam jangka panjang komposisinya seperti ini. Kalau kita lihat kembali vektor eigennya 1,2. Berarti yang komponen 2 kira-kira 2 kali yang pertama. Jadi untuk itu kita coba bandingkan komponen 2 dibagi komponen 1. Jadi ini tadi hasilnya di vektor PJP. Saya hitung PJP komponen kedua dibagi PJP komponen pertama. Kita hitung harusnya sekitar 2. Tuh, memang 2. Jadi terlihat bahwa untuk T yang besar, komposisi populasinya yang muda itu, yang dewasa 2 kali yang muda. Oke, terima kasih. Semoga berguna membantu pengajaran dan memahami konsep yang sudah ada di kuliah.